alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelajar daripada College Islam Muhammad Singapura yang dah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dah ada dalam 20 berapa nih? 20 ya. Alhamdulillah dah ada 20. Kita sama-sama nanti akan belajar bersama terkait dengan our subject ya, yaitu di statistik. Baik. Seperti biasa, saya rasa nanti ada dua sesi. Sesi pertama dalam 30 menit. Saya akan bagikan sedikit ini terkait dengan kemarin ya, untuk apa? Untuk review ya, review terkait dengan apa, dengan statistik itu sendiri ya. Kemudian selepas itu nanti saya akan bagi masa ya untuk kita sama-sama belajar tentang kita dengarkan dulu ya presentation daripada pelajar-pelajar semua satu-satu terkait dengan statistik yang kemarin ada tajuk, ada untuk riset ya. Ini hanya example saja untuk bagaimana riset ini ataupun penelitian ataupun penyelidikan ini yang utamanya menggunakan untuk yang kuantitatif. Baik, ya. Saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan, yakni wa qulil haqq min rabbikum. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kemarin sudah belajar terkait dengan bagaimana ya riset ataupun penelitian ya penyelidikan yang menggunakan statistik ya. Kenapa menggunakan statistik? Karena memang perkembangan daripada sains ataupun ilmu ya yang memang salah satunya untuk mencari sebuah kebenaran yaitu dengan deskriptif ataupun dengan inferensial statistik ya. Jadi upaya untuk mencari kebenaran ya, kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran bukan dalam konteks agama tetapi kaitan dengan perilaku, attitude ya, karakter daripada human ataupun manusia itu sendiri ya. Nah, Yes, kita ada belajar terkait dengan yes. inferential statistik ya, Aku mulai Ustaz. dari pengertiannya, kemudian juga different between descriptive statistic and inferential statistic ya. Kemudian juga fungsi dan tujuan goals daripada statistik ya, kemudian juga bila atau why kenapa kita menggunakan statistik inferensial ya. Karena memang population yang banyak jumlahnya, Salam so kita tak mungkin Ustaz. mengambil semuanya Ustaz, sorry. ya. Skrinnya Ustaz punya file tak ada dia punya PowerPoint slide. Tadi ya, Tak ada, tak ada. sekarang nampak tak? Tak. Ustaz. Sudah ya. Belum, Ustaz. Oh, belum lagi. Oh, sorry, saya nak. Oke, oke, oke. Jap, jap. Semangat nih saya nih. Kenapa statistik? Oh, saya rasa buat ini. Oke, sekarang udah nampak? Dah. Alhamdulillah dah. Sudah ada? Sudah ada ya? Sudah, Ustaz.
Oke, baik, terima kasih. Ya, kita pagi-pagi apa awal-awal nih mesti dengar dulu lah ya, explain nanti dalam 30 menit nanti saya sebutkan saja. Nanti kita beri masa untuk presentation ya. Oke, kemudian tadi kita ada cakap pasal kenapa ya kita menggunakan statistik ya. Karena memang untuk statistik ini kita memerlukan sebuah kebenaran ya dalam makna bagaimana perilaku, karakter ataupun juga pengamalan daripada manusia itu sendiri ya, termasuk nanti pelajar, ustaz dan sebagainya ya. Oke, kita ada belajar terkait dengan inferensial ya dari statistik ya. Jadi inferensial ini memang dia menyimpulkan of ya menganalisis to analyze ya. Kemudian kita pun sudah belajar fungsi dan tujuan daripada statistik inferensial yang maknanya kalau deskriptif dia hanya to explain ya, just to explain ya. Kalau untuk inferensial ini dia analyze dan juga prediction ya. Dia ada prediksi, ada juga untuk analyze dan juga memperkirakan estimation juga ya. Kenapa ya? Why statistik inferensial? Tadi saya sudah sebutkan karena memang dia punya populasi ini besar ya. Macam bila saya nak tahu ya, nak paham pasal bagaimana keberagamaan daripada Muslim di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, so saya boleh guna inferensial statistik ya. Saya ambil daripada ya daripada population to sampel ataupun prosesnya adalah sampling ya. Oke, kemudian ada parametrik dan non parametrik ya. Maknanya kemarin kita ada belajar nanti tentang data. Data itu adalah plural daripada datum, yaitu information ya. Sebuah fakta, sebuah reality yang ada dan itu memang betul gitu ya. Nah, nanti kalau yang parametrik itu dia adanya numbers, sementara non parametrik yang dia tidak ada non numerical ya. Jadi dia bukan angka. Kita bagi contoh kemarin misalnya bila kita tanya berapa usia Tuan, itu selalunya pasti jawabannya adalah apa numbers ya, angka. So dia adalah parametrik. Tapi kalau ditanya misal apa ya, misal apa kebangsaan Tuan misalnya ataupun Puan, Indonesian, Singaporean ataupun Malaysian, itu dia adalah non parametrik. Maknanya dia tidak ada angka, tidak ada numbers ya. Itu antara parametrik, non parametrik ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah cakap pasal metode ya inferential statistik ini awalnya itu dia memang untuk estimasi parameter, maknanya untuk memahami tentang estimasi ya. Misal kalau di deskriptif kita ada rata ya, rata ini mean, kemudian median, nilai tengahnya, modiusnya atau mod ya, standar deviasi ya, kemudian juga macam mana kita nak buat menganalisis populasi yang ada ya. Estimasi parameter ini biasanya untuk mengetahui confidence interval ya. Jadi memahami tentang rentang nilai populasi yang semakin menurun ya. Maknanya jadi nanti ketika populasi ini dia besar, maka sampelnya ini kita guna teori siapa nih? Ya, misalnya kita pakai teorinya di Indonesia itu Miles and Haberman misalnya. Itu bisa kita gunakan. Nah, jadi statistik ini juga pengujian hipotesis. Maknanya kemarin kita ada cakap hipotesis ya. Hipotesis itu adalah satu information ya atau satu jawaban daripada satu pendapat ataupun teori yang belum tentu kebenarannya. Ya, jadi hipotesis pahamlah saya rasa ya. Hipotesis itu kebenaran sementara sebelum dibuktikan. Ya, macam kalau saya nak tahu pasal jangan ini ya Indonesia lah Muslim Singapura Muslim Indonesia. Misalnya saya cakap bahwa pendapatan daripada Muslim Indonesia ini ratanya adalah dalam misalnya 3 million ya
3 juta misalnya dalam 1 month gitu ya, 1 bulan. Nah, itu berarti kita mesti tahu ya betul tak macam itu, betul itu. Nah, itu kita cari. Termasuk juga mungkin pengaruhnya. Ya, pengaruh ini macam correlation ataupun regression. Jadi ada tak pengaruh daripada pendapatan, pengaruh daripada gaji ya terhadap macam lifestyle ataupun juga belanja ataupun juga saving ya ataupun pembelian pakaian dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin untuk infak, sedekah ataupun zakat dan wakaf. Ya, jadi statistik itu ada 2 ya kemarin itu kan ya, saya rasa sudah paham lah itu ya. Jadi ada deskriptif statistik dan inferensial statistik. Nah, kita nanti lebih banyak kepada inferensial statistik ya, statistika inferensial. Kenapa? Karena memang untuk memahami probability, ya kemungkinan, distribusi teoritis, analisis kovarian, sampling, dan juga sampling distribusinya, pendugaan population ataupun teori population teoris, ya, analisis varian. Nanti kita akan belajar tentang uji hipotesis, analisis korelasi serta uji signifikansi. Nah, ya, jadi dalam statistik ini kita awal sekali itu adalah pengujian, artinya hipotesis test ya, jadi menguji daripada hipotesis ini betul atau tak, macam tadi misal ya, oh kita kaitan dengan apa, ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Apa ilmu Al-Quran dan tafsir, IAT ya, ilmu Al-Quran dan tafsir, misal bahwa pendidikan agama dalam rumah tangga atau di rumah yaitu akan berpengaruh terhadap misalnya perilaku ataupun karakter akhlak daripada pelajar. Nah, itu kan hipotesis, betul tak? Ya perlu kita tuh ya mungkin dia ada correlation tapi dalam berapa peratus. Itu pun kita perlu pahami. Kemudian estimation, estimasi, menaksir, artinya memperkirakan macam nih. Nah, paling mudah macam nih. Jadi misal ya kalau kita di statistik nih ada mid examination, ada final examination, ada tak pengaruh daripada macam mid examination dengan ke final examination. Kalau ya misal markah daripada mid examination itu adalah 70 ya, so kira-kira ya estimasi untuk apa markah akhir ataupun di final examination itu berapa? Itu dia menggunakan statistik ya. Karena apa kenapa? Karena memang ada pengaruh daripada hasil ya dalam ataupun markah dalam mid examination dengan final examination. Dan berikutnya adalah statistik ini untuk mengambil keputusan. Maknanya bila kita paham macam mungkin deskriptif statistik, misal oh ternyata ya di Singapura ini dalam 90% ini dah pandai membaca Al-Quran. Kalau di Indonesia kemana saya cakap tuh hanya 60% yang boleh membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. So, kalau kita paham itu berarti kita mesti mengambil keputusan bahwa kita mesti ada training ataupun pelatihan ya, workshop untuk membaca Al-Quran supaya yang 40% ini boleh turun ya, boleh berkurang daripada supaya mereka boleh membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Jadi kenapa mesti ada statistik, menguji hipotesis, kemudian menaksir, kemudian mengambil keputusan ya. Oke. Nah, dalam statistik ini kita nanti ada korelasi, ada pengujian untuk apa reratanya, minnya, kemudian analisis regresi linear sederhana, simple linear regression. Nanti ada challenge juga mungkin esok ya untuk masing-masing boleh mengexplain ya, pelajar nih boleh mengexplain secara teori tentang simple linear regression, dan juga nanti ada satu lagi yaitu regresi linear berganda, multilinear regression, multiple biasanya ya. Nah, nanti ada analisis variance juga, ada covariance dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini udah banyak sekali video-video yang ada di YouTube terkait dengan hal ini. Nah, kemudian manfaatnya kita ingatkan kembali daripada statistik inferensial ini. Jadi untuk memahami untuk apa? Untuk menduga atau memperkirakan populasi, ya. Jadi kita ambil sampling supaya bukan lebih mudah, tetapi memang karena keterhadaan daripada masa, finance, dan juga mungkin
tenaga kita. So kita ambillah ya daripada sampling itu ya. Kemudian contohnya, ini kemarin saya rasa belum sampai ke sini nih ya. Kita belum sampai ke sini nih. Contoh daripada statistik inferensial ya. Saya rasa paham nih. Misal kita ada tanya, ada tak vitamin C ini dapat menyembuhkan flu? Kenapa ya vitamin C ini dapat menyembuhkan flu? Ya, so membuat nol hipotesis dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis awal adalah bahwa vitamin C berpengaruh terhadap atau menyembuhkan flu. Ya, itu adalah hipotesis yang bisa nol ataupun bisa apa hipotesis A ke E ataupun juga one hipotesis H1 ya H1. Kalau bisa biasa kalau H1 ya. Jadi hipotesis pertama itu adalah vitamin C dapat menyembuhkan flu ya. Sementara hipotesis yang kedua itu adalah vitamin C tidak dapat menyembuhkan flu. Macam mana kita nak memahaminya? Ya kita boleh menggunakan macam eksperimen pun boleh. Ya lebih I think better kalau eksperimen, tapi kita pun hanya menggunakan daripada orang-orang yang memang dah biasa menggunakan vitamin C. Tapi kan banyak tuh. Ada juga nanti population yang kita tuh tak paham, tak tahu berapa jumlahnya. So, itu pun nanti ada teorinya. Jadi nol hipotesis itu orang-orang yang mengonsumsi artinya dia menggunakan lah ya vitamin C, kemungkinan besar tetap akan terkena sakit flu. Ya. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah orang yang mengonsumsi vitamin C, kemungkinan besar akan sembuh terhadap flu ya macam ini. Contoh ini contoh saja ya. Jadi pelajar yang kuliah yang belajar di KIM ya kita sebut saja bacaan Al-Qur'annya lebih bagus gitu ya. Nah, betul tidak? Ini betul tidak nih ya? Kalau betul ya berarti dia berarti memang apa istilahnya itu dia ada pengaruhnya. Kenapa? Karena mungkin memang di dalamnya itu dibuat macam mana boleh memahami membaca Al-Qur'an supaya lancar. So nanti ada hipotesis yang apa null hipotesis dan juga ada hipotesis alternatif. Ada H1 dan H2 ya. Bukan H1 dan HO ya. Ada H1, H1 dan HO atau zero. Itu nanti untuk memahaminya. Kenapa? Karena memang untuk membuktikan itu kita gunakan statistik. Ya, jadi untuk menguji hipotesis, maka kita ini perlu membagi dua sampel grup terlebih dahulu. Ini biasanya karena dia adalah eksperimen ya eksperimen tuh. Jadi dia mesti ada grup ataupun kelompok. Nah, kemudian tadi saya sudah jawab. Jadi ada dua jenis data, ada two kinds of data. The first is parametric dan the second adalah non-parametric. Jadi statistik parametrik ini bagian dari statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai ataupun ya dari satu atau lebih parameter populasi. Ya, jadi biasanya itu kalau yang parametrik itu dia interval dan rasio. Masih ingat tak? Kemarin itu kita belajar tentang ada kind of type of data, ada jenis-jenis dari data, ada data nominal, ya ada data ordinal, itu selalunya kualitatif ya. Kalau yang interval dan itu dia selalunya adalah parametrik. Jadi kalau interval ini macam nomor satu, nomor dua, nomor tiga, gitu ya. Kemudian rasio ini biasanya dia apa macam uh, kita buat IQ ya, ataupun juga nilai daripada apa IQ seseorang. Kecerdasan tuh dia di level berapa 300 atau 150, itu biasanya rasio dia. Kenapa? Karena kemarin kita belajar kalau interval ini dia antara satu dengan dua tuh dia ada apa dia macam leveling jadi dia macam tingkatan gitu ya. Oke, kemudian statistik parametrik ini merupakan uji statistik yang paling dianjurkan karena memiliki banyak kelebihan dari segi hasil, namun sulit untuk dilakukan. Maksudnya ini kalau parametrik tadi kan memang dia perlukan populasi, perlukan sampelnya, nah kemudian juga untuk analisisnya. Nah nanti masing-masing berbeda ya, berbeda. Misalnya kita ingin tahu terkait dengan hubungan antara
ya, misalnya nih eh, membaca kebiasaan, ya, kebiasaan membaca Al-Quran dengan misalnya tingkat disiplin pelajar. Ada tak hubungannya, ya? Atau mungkin yang biasa puasa Senin Kamis gitu ya, ada tak hubungan antara orang-orang yang biasa suka dengan puasa Senin Kamis itu dia boleh lebih disiplin. Ya, ada tak tuh? Gitu mesti carilah ya. Oke. Nah, kemudian contohnya nih, contoh untuk uji parametrik yang analisis korelasi. Ya, jadi hubungan nih. Misalnya analisis korelasi pada uji statistik parametrik digunakan untuk menguji ya hubungan antar variabel. Variabel ini dia macam variasi daripada sifat, karakter, perilaku, hasil ataupun sesuatu yang ada pada diri manusia. Misalnya nih, saya sebut pelajar Kim. So, pelajar Kim ini variabelnya boleh dari sisi jantina, ya, lelaki, perempuan, kemudian dari sisi tinggi badannya, kemudian dari sisi macam usianya, ya, kemudian mungkin nanti hasil belajarnya, markahnya, ya, mungkin juga jarak ya antara Kim dengan dengan rumah, itu dia pekerjaan, pokoknya ada variasi. Itu adalah variabel. Nah, itu biasanya kalau di yang paling banyak itu ya manusia. Kenapa? Karena statistik ini memang selalunya mempelajari ataupun mengkaji tentang manusia, human, ya, mankind ya, dengan apa? Dengan karakternya. Ya, jadi hubungan yang dimaksud di sini adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Jadi kalau statistik macam simple linear regression ya atau regresi linear sederhana itu adalah kita hanya ingin tahu antara X dengan Y ya. Jadi ada tak pengaruh X sebagai independent variable terhadap Y atau Y ya sebagai dependent variable. Ya, jadi kita nak tahu pasal ada tak hubungan antara kesolehan daripada kesolehatan ya daripada ibu ya terhadap kesolehan daripada anak lelakinya. Ada tak? Nah, ini agak sedikit beza. Kenapa? Karena basically ya dalam kuantitatif atau dalam statistik selalunya dia adalah yang sifatnya itu dia dicerna oleh panca indera kita, ya oleh mata kita nampak, oleh pendengaran, ya atau mungkin oleh perasa kita itu. Tapi sekarang ini kita boleh quantification atau mengkuantifikasi daripada kesolehan, kedisiplinan dan sebagainya. Itu sangat mungkin ya. Sehingga analisis korelasi yang digunakan itu adalah korelasi ini paham ya, correlation. Maknanya itu dia hubungan. Ya, hubungan. Ada tak hubungan antara misal nih ya, antara misal itu antara apa ya, antara kebangsaan ya atau keberagaman saja ya, keberagamaan dengan sifat dermawan. Ya, jadi ada tak pengaruh daripada orang yang soleh ini dia akan lebih banyak untuk zakat jelas ya, infak, sodakoh atau wakafnya. Ada tidak nih? Ya, atau mungkin pendapatan ya, tadi gaji mungkin gitu ya, atau mungkin dari sisi pendidikan, atau mungkin tadi kepahaman. Ini saya gak ini menarik nih ya. Jadi betul tak ya misal orang itu semakin pandai semakin pintar agama dia itu semakin apa ya semakin soleh atau semakin boleh menjadi uswah hasanah misalnya. Nah, ini kan ini kita perlu pahami gitu ya. Kenapa? Karena di sana ada dua kebenaran yang saya dulu pernah cakap ya, kebenaran yang sifatnya scientific ya dengan kebenaran yang sifatnya itu agama. Ya mungkin kalau dari sisi agama tidak menjamin. Misal misal macam nih, agak yang ada yang menarik nih ya, mungkin nanti terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya, ada banyak riwayat dalam hadis. Oh, ini ke asatizah dan ustadz ini kayak saya sudah paham nih. Betul tak ada dia signs ataupun tanda-tanda daripada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya betul tak orang yang dia mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh dia akan menjadi soleh atau solehah terus. Nah, betul tidak macam tuh? Ya, saya rasa ini boleh kita tahu daripada dua jawaban lah.
ya. Itu dia bagian kebenarannya. Kebenaran pertama adalah kebenaran agama tentu saja ya. Kita cari ada hadisnya tak tentang yang dapat malam Lailatul Qadar, atau mungkin tadi juga orang yang rajin, yang dia itu disiplin sholat, misalnya sholat berjamaah, itu dia akan baik terhadap atau penggunaan bahasanya, ya dia hubungan dengan manusia lain, dengan muslim yang lainnya, itu tidak. Atau mungkin ada menarik nih ya, kalau ada kisah nih tentang seorang perempuan, ya seorang ya perempuan kita sebut ya, seorang perempuan, seorang wanita yang dia itu rajin sholat tahajud, rajin sholat malam, pokoknya selalu berbuat baik gitu ya. Kok dia bisa masuk neraka gitu ya? Dia kok masuk ke dalam neraka, kenapa nih? Ya, oh ternyata salah satunya mungkin dia karena ada kucing misalnya gitu ya, ada kucing yang apa, cat itu yang diikat kemudian dia dikasih makan misalnya, atau mungkin juga dia kurang apa ya, kurang berbuat baik kepada suaminya misalnya. Nah, jadi pertanyaannya kalau secara statis ini kita perlu uji ya, pengaruh daripada sholat tahajud terhadap misalnya perilaku bertetangga, ya perilaku bersahabat, atau mungkin ungkapan-ungkapan yang disampaikan, ada nggak kira-kira ya? Mestinya hipotesisnya ada, mestinya ada orang yang sholat tahajud rajin, orang puasa Senin Kemis, itu mestinya dia akan lebih baik gitu ya. Kayak ini parametrik analisis korelasi. Jadi korelasi ini mencari hubungan antara variabel X ya dengan variabel Y. Nanti yang paling mudah boleh menggunakan Microsoft Excel. Saya rasa nanti supaya kita itu belajar sama-sama ya. Nanti pelajar-pelajar pun boleh belajar, jangan hanya mendengarkan dari saya saja, ya nanti kita boleh guna. Jadi analisis korelasi ini digunakan untuk menguji data yang bersifat parametrik. Ingat tadi parametrik ya, sering juga disebut dengan analisis person. Nanti analisis person itu apa? Untuk mencari korelasi ya, pengujian pada satu variabel yang sifatnya itu kuantitatif. Nah, tadi mungkin agak salah dengar sedikit terkait dengan apa, parametrik. Jadi parametrik itu yang memang yang numbers, yang angka. Kalau non berarti non angka, non numbers, non numerical ya. Nah, ini kalau zaman dulu tuh masih pakai Minitab ya, sekarang udah pakai Microsoft Excel, sekarang udah boleh guna ya SPSS gitu ya. Kemudian pakai ChatGPT juga bisa untuk mencari apa, istilahnya itu korelasinya, dia dengan mudah tuh bisa menyebutkan itu ya. Oke, jadi analisis korelasi itu ada dua, hubungan yang sifatnya simple, yang sederhana, dan yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu yang multi. Kenapa? Karena nanti boleh jadi banyak. Misalnya macam nih, ini agak sedikit ke education tapi tak apa. Eh, Seorang pelajar atau seorang anak, ya, dia itu akhlaknya akan baik, ya. Apa variabel yang memengaruhi anak itu dia akhlaknya itu baik? Ya, nanti akhlak baik kita mesti paham lah, akhlak karimah ya, akhlak yang baik ya, akhlak yang karimah itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini dia pengaruhnya apa? Mungkin daripada apa, pola pengasuhan orang tua, mungkin orang tua, kemudian mungkin juga lingkungannya, mungkin juga sekolah, mungkin juga internet, mungkin juga sosial media, ya, atau mungkin juga apa tadi, teman sebayanya ya, atau kakak adiknya ya, keluarga dekatnya itu. Tapi dalam riset kita hanya gunakan satu, misalnya saya membuat riset pengaruh pendidikan ya, agama di rumah oleh orang tua dan lingkungan sekolah terhadap akhlak ya pelajar. Nah, berarti kan kita bahas tentang pelajar nih, apa yang memengaruhi ya? Ya mungkin kita boleh tengok juga, misalnya pelajar di Kim nih, mereka-mereka nih, beliau-beliau nih, soleh nih kenapa? Ya. Nah, selain juga tadi adanya, kemarin kita cakap tuh adanya doa juga, ya, adanya doa. Oke. Nah, jadi tadi ada parametrik, ini non parametrik, yaitu statistik inferensial yang tidak memperhatikan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran ataupun data populasi. Sebaran data belum diketahui dan tidak perlu terdistribusi normal. Ya, jadi istilah dari apa, statistik non parametrik adalah statistik bebas distribusi atau distribution free statistik ya, dan uji bebas asumsi atau assumption free test. Kenapa? Karena memang dia
Biasanya itu data yang digunakan itu tidak terlalu besar, ya, dia hanya sekitar 30, ya, misalnya pelajar di sini ada 20, ya. Standar kalau menurut Suharsi Marikunto itu dia sebenarnya dalam bukunya langkah-langkah metode penelitian itu sebenarnya 30, ya, 30 responden. Ya, kalau untuk try, untuk latihan, ya bolehlah dalam 15 atau 10 pun boleh untuk menguji, ya. Jadi statistika atau statistik non parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak berskala ukuran nominal atau ordinal. Ingat kemarin, nominal atau ordinal itu adalah kualitatif, ya. Jadi parametrik itu dia angka, numbers. Non parametrik itu adalah yang bukan angka. Angka itu apa? Berapa usianya? Kemudian tingginya berapa? Ya, tinggi badannya berapa? Markahnya berapa. Pokoknya kalau ditanya jawabannya itu adalah numbers, itu adalah parametrik, dia adalah statistik atau kuantitatif. Kalau ditanya misalnya rumahnya jauh atau tidak, tapi jauh atau tidak, kalau berapa kilometer, km itu udah statistik tuh, ya. Tapi kalau ditanya misalnya kesukaannya, hobinya itu apa, ya, warna kesukaannya, colornya itu apa, ya, kemudian juga agamanya apa, kewarganegaranya apa, pokoknya yang dia jawabannya bukan numbers itu adalah non parametrik, ya. Nah, ini nanti kita lebih detail terkait dengan uji statistik non parametrik. Nah, ini nanti kita langsung praktekkan saja di di dengan menggunakan SPSS, ya, untuk uji statistik non parametrik, ya. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan, pelan-pelan dulu ya, kita slow-slow pelan-pelan ya. Jadi dalam jenis statistik inferensial, tadi kan ada analisis regresi linear. Itu ada dua. Yang pertama adalah simple linear regression. Maknanya hanya kita ingin mengetahui X, variable X, ya, itu adalah independen terhadap variabel dependen, yaitu Y atau Y, ya. Misal saya ingin tahu tentang pengaruh misalnya pendidikan agama di rumah terhadap akhlak pelajar. Madrasah ke, ya, sekolah rendah ke, ya, sekolah menengah atau apapun, ya, pelajar lah. Jadi hanya ada dua, itu berarti simple, hanya X dengan Y. Tapi kalau X1, X2, ya, terhadap Y itu dah multi, ya, namanya itu regresi linear berganda, multi, dia dah multi, ya, multi linear regression. Kenapa? Nanti kalau formulanya itu easy, gampang, itu nggak usah dipikirkan, tak usah pikir. Kenapa? Karena kita tinggal masuk ke tengok di YouTube pun sangat banyak, ya. Nah, analisis kovarian juga sama. Ini untuk memastikan macam mana, ya, variabel ataupun varian yang ada dalam apa yang disebut dengan sampel itu memang terpenuhi. Jadi kita ingin tahu tentang macam mana kovariannya. Jadi varian daripada data yang kita ambil. Jadi kalau kita kemarin di awal tuh kita belajar tentang macam mana apa mean, median, mode, modius, ya, kemudian juga kuartil, desil, kemudian juga varians, ya. Nah, itu fungsinya ataupun manfaatnya itu dia di sini, ya, nanti di penelitian. Ya, nanti juga sama. Ini kita akan try langsung ketika kita akan buat nanti tajuk dari masing-masing riset yang menggunakan kuantitatif. Nah, analisis korelasi juga ini easy, ya, senang aja. Kenapa? Karena kalau kalau status ini saya selalu cakap macam ini, ya, semua dah ada yang menghitung. Yang penting, ya, yang urgent, yang perlu untuk kita pahami adalah cara kerja, ya, ataupun juga macam flowchart ataupun juga alur kerja, ya, flow work-nya, ya, dari statistik itu sendiri, ya. Misal nih, saya bagi contoh nih. Saya nak buat survei, ya, terhadap 100 pengunjung daripada Mustafa Center, ya.
tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mereka suka belanja ini brand ya merek H&M atau tidak. Ya, jadi saya perlukan 100 visitor di Mustafa Center itu apakah mereka memang belanja satu brand tertentu atau tidak. Nah, maka kemudian hasil daripada survei itu maka kita boleh buat tabel ataupun chart, misal 50 orang bilang ya, saya suka belanja, saya suka beli. Dan 50 orang lagi bilang tidak. Ya, ini adalah proses statistik deskriptif. Saya tukar dengan tajuk misalnya ya, dari 100 visitor yang datang ke Masjid Sultan, nah, ternyata mereka itu happy, suka, senang dengan tempat wudhunya, atau mungkin nanti ikonnya, atau mungkin mereka memegang Al-Quran, atau mungkin berfoto kalau yang turis ya, kalau yang visitor daripada non Singaporean itu foto misalnya. Saya pernah kena survei lah, ya kita datang ke sana. Nah, karena dia punya population tuh dia tidak diketahui. Saya menggunakan bahasanya itu adalah ya random sampling, atau specifically-nya adalah accident sampling. Accident ya maknanya yang saya dapat di situ, saya tanya langsung, datang ke sini foto nggak? Terutama yang non Singaporean gitu ya, datang foto atau nggak, atau mungkin suka nggak dengan tempat duduknya gitu ya. Senang tidak, suka tidak, atau nyaman tidak dengan tempat duduknya misalnya. Itu dia ada surveinya. Kalau misalnya dari 75 nih, kita misalnya dari 100 kan ya, 75 orang tuh happy, atau mungkin 80 atau mungkin 90 ya. 90% mereka happy. Ini baru deskriptif. Nah, gitu ya. Kita boleh tukar lagi mungkin ya. Ini mestinya di Kim mungkin ya. Di Kim ini kita boleh buat riset macam ini ada dalam 24, 23 ya. Ada 23 pelajar. Nanti mestinya saya buat Google Form nih. Ya, saya merasa kurang puas lah dengan saya nih kenapa? Karena tadi agak lambat sedikit karena saya dari luar, padahal saya dah atur masa gitu ya, tapi pas udah sampai rumah nih ada problem di network dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, jadi kalau statistik yang deskriptif itu hanya menyampaikan saja, ya. Misal nih ya, ini jangan di Singapura lah, di Indonesia. Misalnya daripada 100 pengunjung masjid itu, ternyata 75 ya, berarti ya kita sebutnya 75% tuh itu tidak puas, ya tidak puas hati dengan services ataupun layanan daripada masjid misalnya. Berarti apa nih? Masuk ke dalam ya inferensial statistik. Berarti ini mesti ada perbaikan. Apa nih? Ya mungkin tempat duduknya, ya mungkin dia punya apa tuh karpetnya itu, lantainya, ya atau mungkin juga banyaklah hal gitu ya. Nanti kita boleh tanya gitu kan. Nah, jadi kalau kita nak membuat riset untuk mengambil insight yang lebih dalam, maka kita boleh tahu nih. Ya, jadi tadi kan kalau yang di Mustafa Center, saya tuh kaji dengan masjid lah supaya lebih ini ya. Di masjid itu ternyata yang mereka senang, yang happy itu adalah mungkin yang usianya itu lebih tua ya, mungkin dalam 40 atau 50. Sementara yang di bawah usia 30 atau 20, yang Gen Z ya, Z generation itu mereka kurang puas hati. Kenapa? Mungkin karena tak sesuai lah dengan style mereka misalnya gitu. Berarti di situ ada, kita detailkan kembali kenapa nih ya. Kenapa visitor yang usia ini mereka senang hati, sementara yang masih muda-muda tuh mereka kurang, kenapa? Itu mesti. Berarti dari sini kita boleh cakap bahwa ya statistik ya dalam hal ini survei itu sangat penting. Ya, sangat penting. Misal nih, mungkin di sini ada ustaz ataupun ustazah yang mengajar ya, yang mengajar baik itu di private ya, private ya, private itu maknanya itu belajar, mungkin mengajar di sekolah, di madrasah ya, ataupun juga di masjid ataupun di Islamic Center. Nah, di members ya ataupun juga peserta partisipan daripada ataupun pelajar-pelajar kita ya, pelajar-pelajar kita tulabuna ya,
Nah, itu mungkin kita boleh survei. Puas hati tidak? Kenapa? Kalau tidak puas hati macam mana? Itu kalau banyak mesti menggunakan statistik. Itu ilustrasinya. So, ini kemarin lihat ini teorinya tak apa tak ini sedikit. Jadi statistik ada yang deskriptif, kemudian ada yang inferensial, ini yang parametrik ya, ini korelasi, regression dia menggunakan person. Sementara dia yang parametrik yang komparatif ya, komparatif ini dia membandingkan macam ini. Saya tak pasti nih di Singapura nih kalau membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran tuh, kemarin saya tahu ya, mungkin ada yang menggunakan Iqra, ada yang menggunakan Qiraati, menggunakan Tilawati, atau mungkin menggunakan yang live gitu ya, yang untuk baca Al-Qur'annya. Itu kita baca mana yang lebih efektif sebenarnya. Dia lebih ke eksperimen. Dia kuantitatif. Dan ini kita masih cari akarnya dalam Islamic civilization ya. Sementara yang non parametrik dia adalah korelatif ya. Ini bisa menggunakan Spearman, Kendall ataupun juga komparatif juga bisa. Tapi dia sifatnya itu non numbers ya, hanya interview, hanya observasi saja, bukan ditentukan tidak menggunakan number. Nah, ini yang kemudian kita akan pelajari. Ini kemarin yang tentang data, mengingatkan kembali. Ya, data ini ada yang data kualitatif. Tadi saya sudah belajar tuh ya. Kualitatif itu berarti yang tanpa non-numerical ya. Sementara yang kuantitatif yang numbers. Kemudian data ini boleh primer, ya primary data dan data sekunder ya. Dari sumbernya ada data internal, data eksternal. Nah, kemudian cara penyusunannya data nominal, kemudian ordinal, kemudian interval dan rasio. Nah, ini dalam jenis ataupun tipe daripada data. Nah, kemudian kayaknya nanti ini insya Allah akan kita lanjutkan selepas sholat maghrib ya. Kita akan dengarkan dulu terkait dengan apa dengan kemarin challenge. Saya rasa ada siap semuanya nih karena udah banyak nih. Saya tak nggak tidak selesai nih ya sampai dalam 30 menit ke hadapan. Ini udah saya record juga. Siap.